Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah ba'd. Kita lanjutkan dan disebutkan dari Imam Malik dua riwayat. Fi itlaqil naqas, di mana Imam Malik pernah mengitlaqkan kata naqas. Ihdahuma, yang pertama at-tawaquf. Apa tawaquf? Berdiam. Ya, ketika Imam Malik sedang membicarakan tentang perkara iman itu naik atau enggak, iman itu naik atau turun, beliau tuh ya, yang pertama tawakuf. Maksudnya tawakuf apa? Di sini ada ta'liq. Wal maqsudu bihadzal qaul, yang dimaksudkan daripada ucapan ini adalah laisa ma'nahu annahu yaqulu innal iman la yanqus. Maknanya bukan Imam Malik berkata iman itu la yanqus, bukan itu maknanya. Paham tuh? Imam Malik bukan berkata innal iman la yanqus, sama sekali enggak. Iman itu enggak turun, enggak. Wa inna maqala, akan tetapi Imam Malik itu berkata di dalam riwayat itu al-iman yazid faqat summa tawaqqafa. Iman tuh cuma tambah. Ya, gitu maksudnya. Imam Malik berkata al-iman yazid. Iman tuh bertambah. Cuma itu saja. Tidak ada kata yang kusnya. Semua ya tawaqquf, beliau diam. Paham tuh? Itu maksudnya apa? Tawaqquf. Nah. Li'anna idza qala al-iman yanqus hada laisa tawaqquf. Karena kalau dia berkata iman itu yanqus, iman itu turun, hada laisa tawaqqufan, ini bukan tawakuf namanya. Tapi apa? Mengomentari. Yang namanya tawakuf itu cuma berkata al-iman yazid, khalas, tawaqqafa. Diam. Wa tsaniyah, riwayat yang kedua muwafaqatul jamaah. Ya, sesuai dengan jamaah. Sesuai dengan apa? Jamaah. Artinya sesuai dengan para ulama salaf. Wa khalafa fi hadzal asal ta'ifatani, dan di dalam asas ini ada dua sekte yang menyelisihi apa namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Al-ula, yang pertama al-murji'atul khalisatul ladzina yaqulun innal iman iqrarul qalbi. Yang pertama adalah al-murji'atul khalisah, murji'ah tulen. Yang mereka biasa berkata iman itu adalah iqrarul qalbi saja. Ya, iman itu hanya sekedar ya, pengakuan, pengikraran hati. Wa za'amu annal iqraral qalbi la yatafawat. Mereka mengklaim bahwasanya iqraral qalbi, pengikraran hati itu la yatafawat, tidak apa? Tidak saling apa yatafawat mana yatafadul, tidak apa yatafawat maksudnya? Yatafadul apa yatafadul? Bertingkat-tingkat. Ya, mereka mengklaim iman itu tidak bertingkat-tingkat ikrarnya. Fal fasik wal adl indahum sawa fil iman. Fasik dan adil sama dalam iman. Nah, kata mereka gitu. Jadi asul iman yang ada di dalam qalb itu namanya apa namanya? Asul iman yang dia itu tidak naik, tidak turun. Tidak naik, tidak. Maksudnya apa enggak naik, enggak turun? Ya sama semua. Tetap dalam satu keadaan kayak gitu. Jadi berarti apa? Konsekuensinya iman semua orang tuh sama. Iman Abu Bakar, iman kita, iman antum, semua sama. Itu maksudnya dalam asul iman, dalam hatinya. Terus bagaimana cara membedakannya, Ustaz? Cara membedakannya itu dengan apa? Dengan adanya tambahan-tambahan ibadah. Kalau mereka ibadah segala macam, maka nanti ada nilai plusnya dari perbuatan mereka. Tapi kalau asas iman dalam hati, semuanya sama. Iman antum, iman Abu Bakar, dan semisalnya. Karena kata mereka, iman la yazid wa la yanqus. Asalnya yang kedua, al-wa'idiyah, dari kalangan Mu'tazilah dan Khawarij. Wa'idiyah karena mereka hanya berpijak dengan dalil nas-nas yang sifatnya ancaman. Alladzina akhrajul ahlal akabair minal iman. Yang mereka ini adalah orang-orang yang mengeluarkan pelaku dosa besar dari pelebelan iman. Wa qalu, mereka berkata innal iman imma an yujada kullu. Iman itu bisa kita katakan ya didapatkan secara menyeluruh, wa imma an yu'dama kullu. Bisa juga kita tidak dapatkan secara menyeluruh. Wa mana'u min tafaduli, mereka mencegah, menghalangi dari bertingkat-tingkatnya iman. Iman tuh nggak bisa naik turun. Karena menurut mereka, konsep mereka itu iman tuh cuma satu kesatuan yang nggak bisa terpisah-pisah. La yatajazza. Satu kesatuan. Hati, kemudian apa? Anggota badan, lisan, ini satu kesatuan, dan semua amalan itu satu kesatuan. Misalkan amalan kan ada sholat, ada zakat gitu kan ya. Kapan mereka tinggal satu, maka hancur semua iman. Karena iman itu la yatajazza kata mereka, enggak bisa berbilang, enggak bisa
Berpisah-pisah nggak bisa. Kelihatannya itu sama dengan Ahlussunnah konsepnya, tapi beda. Kalau Ahlussunnah itu ketika ada amalan yang 1, 2 ditinggalkan, itu nggak kafir. Selagi bukan kufur dan syirik yang dilakukan. Selagi cuma perbuatan haram, dosa besar gitu, nggak kafir. Karena kita yakin bahwasanya ya tajaza. Cuma yang kita yakin itu adalah ketika seorang menjadi murtad misalkan, ya ketika salah satu dari asasnya dihilangkan. Kalau mereka enggak, asasnya tiga-tiganya masih ada, tapi salah satu dari asasnya cacat, kafir. Makanya kata mereka iman itu la yatafadhal, enggak ada naik turun, enggak tingkat-tingkat, enggak ada bertingkat-tingkat. Wa kullun min hataini ta'ifataini mahjujun bisam'ul aqal. Dan dua sekte ini mereka dikalahkan hujahnya dengan dalil akal dan nakal. Amma sama faqad taqaddama fi nususi madalla ala itsbati ziyadatil iman wa naqsi. Wa amal akal fa naqulu lil murji'ah. Qaulukum ucapan kamu inal iman qaul huwa iqrarul qalbi wa iqrarul qalbi la yatafawat mamnu'un fil muqaddimataini jami'an. Ini iman iqrarul qalbi. Iqrarul qalbi itu tidak bertingkat-tingkat. Ini mamnu'. Ya. Kita cegah fil muqaddimataini jami'an pada dua muqaddimah ini seluruhnya. Maksudnya muqaddimah ini apa? Dua pendahuluan yang mereka ucapkan. Pendahuluan pertama apa? Pendahuluan pertama mereka ucapkan innal iman huwa iqrarul qalbi. Pendahuluan pertama. Pendahuluan kedua, wa iqrarul qalbi la yatafawat. Namanya muqaddimah. Di dalam menolak biasanya itu ya. Barakallahu fikum. Anak paham dulu. Nah, mana tadi? Amal muqaddimatul ula fa takhsisukum al-iman bi iqraril qalbi mukhalifun lima dalla alaihi al-kitab wa sunnah min dukhulil qawli wal amal fil iman. Muqaddimah pertama ya, pengkhususan kalian terhadap iman cuma sekedar iqrar qalbi saja, itu menyelisihi apa yang ditunjukkan oleh Alkitab dan Sunnah dari masuknya ucapan dan amalan pada iman. Nah, Al-Quran Sunnah menunjukkan ucapan dan amalan masuk dalam hakikat iman. Adapun muqaddimah tsaniyah fa qaulukum innal iqrar al-qalb in iqrar al-qalbi la yatafat mukhalifun lil his. Ya, iqrar al-qalbi apa namanya? Penetapan ikraran hati itu tidak bertingkat-tingkat, itu menyelisihi indera yang dapat kita rasa. Fa inna minal ma'lum likulli ahad, sesungguhnya di antara perkara yang sudah diketahui bagi setiap orang, anna iqrara qalbi inna ma yatba'ul ilm. Pengikraran qalbi itu mengikuti ilmu. Jadi antum baru bisa mengikrarkan dengan hati antum ketika antum sudah punya ilmu, ya enggak? Wala raiba anna al-ilm yatafawatu bi tafawuti turuqi, dan tidak diragukan lagi ilmu itu bertingkat-tingkat sebagaimana bertingkat-tingkat jalan-jalannya. Fa inna khabarul wahid la yufidu ma yufiduhu khabarul isnain. Sesungguhnya khabar yang dibawa oleh satu orang tidak memberikan faedah seperti khabar yang dibawa oleh dua orang. Wah, hakadha demikian. Ya enggak? Iya. Antum makin yakin ada orang 50 orang ngabarin kan atau satu? 50. Itu ikrar bertingkat-tingkat. Wa hakadha wa ma adrakahu al-insan bil khair bil khabar la yusawi fil ilm. Ya, ma adrakahu bil musyahadah. Dan apa yang didapatkan oleh manusia dengan kabar dari orang itu tidak sama pada sisi ilmu yang ada pada dia dengan apa yang didapatkan oleh dia dengan apa yang dia dapatkan melalui musyahadah, indera dia, penglihatan dia. Ya enggak? Antum mendapat kabar ada kecelakaan, tapi antum lihat langsung. Dengan antum lihat langsung, lebih yakin yang mana? Lihat langsung. Itu kan iqrar qalbi. Bertingkat-tingkat. Berarti apa? Ya, wa fal yakin darajatun mutafawwitah. Keyakinan itu derajatnya bertingkat-tingkat. Paham ya? Keyakinan derajat bertingkat-tingkat. Kalau tasdiqul qalbi baru itu enggak tasdiqul qalbi dalam hati kita yakini bahwasanya ini adalah kebenaran, enggak boleh kita ragu-ragu. Ini dalam masalah insyaallah ya tadi ya, beda. Jangan antum kaitkan dengan masalah insyaallah yang tadi. Wa tafawutun nas fil yaqin amrun ma'lum, dan perbedaan manusia di dalam keyakinan ini perkara yang diketahui.
Bal insanul wahid yajidu min nafsi annahu yakunu fi awqatin wa halatin aqwa minhu yaqinan fi awqatin wa halatin ukhra. Bahkan manusia itu sendiri terkadang dia dapatkan dirinya, ya, dia dalam waktu-waktu dan keadaan tertentu lebih kuat keyakinannya, ya, daripada waktu-waktu dan keadaan-keadaan tertentu yang lainnya, ya enggak? Wa naqulu, kita katakan, kaifa yasihu lil aqilin an yahkuma bitasawi rajulaini fil iman. Maka kita katakan, maka bagaimana bisa, bagaimana sah untuk orang yang punya akal, itu menghukumi, ya, saling samanya, setaranya dua seorang dalam masalah iman. Ahaduhuma musabirun ala ta'atillahi ta'ala fardiha wa nafliha wa mutaba'idun an maharimillah wa idza badarat minhul ma'siyah badara ila iqla'anha wa tauba minha wa tsani mudayyi'un lima awjaba Allahu alaihi wa munhamikun fima haramallahu alaihi ghairu annahu lam ya'ti ma yukaffiruhu kaifa yatasawa hada wa hada. Anda perhatikan di sini. Ini agak panjang. Bagaimana bisa bagi orang yang berakal, ya, dikatakan sah menghukumi saling samanya dua orang di dalam imannya. Sedangkan yang pertama, dia orang yang musabir ini tekun, rajin, tekun di dalam taat kepada Allah, baik yang wajib ataupun yang sunnah, dan jauh dari perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan. Kemudian ketika muncul darinya maksiat, dia langsung tobat kepada Allah, ikhla, ya, berlepas diri darinya, tobat dari maksiat tersebut, kembali kepada Allah. Dan yang kedua, orang yang mudayyi', yang menyepelekan apa yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla, menghilangkan, tidak mau mengamalkan. Dan juga dia munhamikun, orang yang tenggelam pada suatu perkara yang diharamkan oleh Allah. Hanya saja dia belum mendatangkan mukafir, mendatangkan apa yang menyebabkan dia jadi kafir. Ini Syekhul Islam akidahnya sesuai zahirnya. Lihat bagaimana zahir. Bagaimana bisa ini sama dengan sama? Ya, ini sama dengan sama, ini dan itu sama. Paham ya? Bagaimana bisa? Orang yang pertama dengan yang kedua sama. Wa amal wa'id, ada pun wa'idiyah, fa naqulu, kita katakan kepada mereka, qaulukum, ucapan kalian, inna fa'ilal kabirah kharijun minal iman mukhalifun lima dalla al kitab wa sunnah. Fa idza tabayyana dzalika, kalau jelas bagi kamu itu, fa kaifa nahkumu bitasawi rajulaini fil iman ahaduhuma muqtasid fa'ilul wajibat. Yang pertama adalah orang yang muqtasid, orang yang pas-pasan, ya, orang yang dia pas-pasan dalam dirinya, yang hanya sekedar melakukan perbuatan wajib, meninggalkan perbuatan haram. Wasani, yang kedua, zalim li nafsi, yaf'alu ma haramal alaihi, dia melakukan apa yang Allah Azza wa Jalla haramkan atas dirinya, wa yatruku ma aujaballahu azza wa jalla alaihi min ghairi an yaf'ala ma yakfuru bihi. Nah, dan dia meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla atasnya tanpa dia melakukan perbuatan yang menyebabkan dia kafir. Bagaimana bisa kita samai? Gitu. Enggak bisa lah. Wa naqulu salisanian, kemudian kita katakan yang kedua, hab annana akhrajna fa'ilal kabirah minal iman. Ya. Fa kaifa yumkinu an nahkuma ala rajulaini bitasawihima fil iman wa haduma muqtasid wal akhar sabiqun bil khairat bi idznillah. Naqulu sanian, yang kedua kita katakan, hab annana akhrajna fa'ilal kabirah minal iman. Ya, berikan kepada kami, ya, bahwasanya maksud ini namanya membantah dengan taslim. Yang pertama membantah dengan mana, sebagaimana ilmu jidal yang ana telah jelaskan ke antum. Ya. Kemudian yang kedua ini, ya, katakanlah gitulah, berikanlah, biarin, enggak apa-apa. Nusallim. Kita mengeluarkan orang melakukan dosa besar dari imannya dia. Artinya orang melakukan dosa besar, dia bukan mukmin, kita katakan gitu, paham ya? Bisa kan kita katakan gitulah. Nah, barakallahu fikum. Maka bagaimana mungkin kita dapat menghukumi antara dua orang yang antara dua orang dengan saling sama di dalam masalah iman? Yang pertama orang yang muqtasid, yang pas-pasan hanya melakukan perbuatan wajib. Yang kedua, yang lainnya orang yang sangat giat segera di dalam melakukan kebaikan, biidznillah, dengan izin dari Allah Azza wa Jalla. Bingung dia jawabnya. Dia akan jawab dengan bingung.
Nah, kalau umpamanya ada orang kafir dan orang fasik dia kafir kan karena apa namanya? Iman tuh nggak ada yang namanya ya tafawat, barakallahu fikum, maka bagaimana ini? Kalau sama-sama soleh, yang satu lebih soleh, yang satu soleh tapi agak kurang. Bagaimana cara bedakannya kalau kayak gini? Paham tuh? Maksud nggak? Ya, giliran apa namanya dalam masalah pembahasan ada yang melakukan dosa besar, dia kita katakan langsung apa? Kafir. Tidak bisa dibedakan, tidak bisa disamakan dengan yang mukmin. Dan semua kafir rata, pokoknya rata, kafir. Kenapa? Karena iman itu la yatafawat. Iman langsung mukmin, iman langsung kafir. Enggak sama sekali ada beda-beda. Terus kita jawab sama mereka, kita katakan dengan mereka, na'am barakallahu fikum, ya kalau itu yang kamu mau melakukan dosa besar kafir, kita katakan bagaimana yang pertama ini orangnya sangat taat kepada Allah, yang kedua lebih taat lagi. Sama atau beda imannya? Bingung mereka jawab. Mereka jawab apa? Bingung. Karena kata mereka iman la yatafawat. Fasal wa li ziyadal iman asbabun minha. Untuk menambah iman ada beberapa sebab, di antaranya ma'rifatullah wa sifati, fa innal abad kullama izdada ma'rifatan biha wa bi muqtadayatiha wa athariha izdada imanan bi rabbi wa hubban lahu wa ta'dhiman. Nah, ini enggak usah terjemah ya, mudah insyaallah. Yang kedua, an-nadharu fi ayatillahil kauniyah wa syar'iyyah. Perhatikan. Ini nazar, ini perhatikan. Cermati. Kauniyah ini ya tanda-tanda kebesaran Allah. Dunia ini takdir. Fa innal abad kullama nazara fiha wa ta'ammala mashtamalat alaihi minal qudrah al-bahirah. Ya, dia ta'ammalin apa? Dia cermati apa yang dikandung ya atasnya dari kudrah, ya, kemampuan yang bahir, yang sangat dahsyat, ya, yang membuat orang bingung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia terus wal hikmatul baligh, dan dia apa? Cermati. Nah, ayat-ayat kauniyah ini yang mengandung hikmah yang sangat besar. Maka dengan sebab itu akan tambah iman dia, yakin dia bila raibin, tanpa ragu-ragu sedikit pun. Antum lihat bagaimana kudrahnya Allah yang sangat dahsyat. Nah, kita lihat pada diri kita aja. Ya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian sendiri, apakah kalian enggak melihat dan perhatikan bagaimana aliran darah kita? Ya, bagaimana kita punya rambut, masya Allah itu. Nah, itu apa? Sebab menaikkan iman. Yang ketiga, fi'lut ta'ah taqarruban Allah Ta'ala. Fa innal imana yazdadu bihi bihasabi husnil amal wa jinsihi wa kathratihi. Jenis amal atau ya banyaknya amal. Fa kullama kana al-amal ahsan kana ziyadatul iman bihi a'zam. Wa husnul amal yakunu bihasabil ikhlas wal mutabah. Baiknya amal itu dengan sebab tergantung niat ikhlasnya dia dan dengan apa? Sesuai atau tidak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya orang yang punya ilmu beramal dengan ilmunya, ya berarti imannya lebih tinggi daripada orang yang cuma sadar apa? Beramal ikut-ikutan. Wa amma jinsul amal. Jenis amalan fa inal wajib afdal minal masnun. Bagian jelaskan ikhwan. Apa husnul amal maknanya apa? Jinsul amal maknanya apa? Kasratul amal maknanya apa? Amal jinsul amal fa inal wajib afdal minal masnun, yang disunahkan. Wa ba'du ta'at aukad wa afdal minal ba'dil akhar. Nah, wa kullama kanat ta'ah afdala kanat ziyadatul iman biha a'dham wa amma kasratul amal fa innal iman yazdadu biha ila annal amal minal iman, karena amal bagian daripada iman. Fala jarama an yazida bi ziyadati, maka mesti bertambah iman tersebut dengan bertambah amalannya dia. Karena amal bagian iman, ketika dia beramal, ya berarti amalnya harus bertambah juga. Semakin tambah amal, semakin tambah apa? Iman. Nah, yang keempat, tarkul ma'siyah khaufan minallahi ta'ala. Ya, takut karena Allah, bukan karena enggak sanggup atau yang lainnya. Wa kullama qawiya da'i ila fi'lil ma'siyati kana ziyadatul iman bi tarki a'dham. Setiap kali sangat kuat dai ini
Hah? Panggilan ya, bisa panggilan atau godaan. Apa sih bahasa Indonesianya itu biasanya? Ya bisa lah godaan, panggilan gitu ya. Atau Anda lupa. Ada nama kita bawa istil kholas minazunub. Pacuan ya. Semakin besar, godaan yang memacu dia untuk melakukan maksiat, maka tambahan imannya itu dengan meninggalkannya lebih besar lagi. Li'anna tarka ma'a quwwati da'i ilaiha dalilun ala quwwati imani abd. Karena meninggalkan maksiat yang dia tinggalkan tersebut ya disertakan kekuatan pacuan yang mengacu dia, mendorong dia untuk melakukan maksiat, itu dalil yang sangat kuat yang menunjukkan kuatnya iman dia. Nah, wa taqdimihi ma yuhibbuhu Allah wa rasuluhu ala ma tahwa al-nafsu. Dan ini juga menunjukkan atas ya sifat dia mengedepankan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dibandingkan apa yang sesuai hawa nafsunya. Ini berat, Ifat. Berat kecuali bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang besar. Misal dia na'udzubillah ya berdoa dengan akhwat tanpa satupun niat, dia tinggalkan akhwat tersebut. Ini tidak bisa menikah kecuali orang yang imannya apa? Kuat. Nah, karena dai penyebab untuk seorang maksiat itu lebih besar pada situ. Ketika ditinggalkan, maka imannya dia lebih besar naiknya. Paham tuh? Intinya semakin besar maksiat disebabkan karena itu, ditinggalkan iman besar juga naiknya. Wa amma nafsul iman falau asbabun aidan. Minha al-jahal billahi ta'ala wa asma'i wa sifat. Thaniyan al-ghaflah wal i'rad 'anil nadhar fi ayatillah wa ahkamihil kauniyyah wa syar'iyyah. Fa inna dzalika yujibu maradul qalbi. Nah, hal tersebut mengharuskan sakitnya hati wa mautah dan matinya hati. Bistila isyahwati wa syubhati alaih, dengan dikuasai oleh syahwat dan syubhat di atas hati tersebut. Alhamdulillah. Tsalitsan fi'lul ma'siyah fayanqusul imanu bihasabi jinsiha wa qadriha wa tahawun biha. Tahun ini bermudah-mudahan dengan maksiat. Wa quwwati ilaiha au dha'fi, dan kuat pacuan yang mendorong ya orang untuk melakukannya atau lemahnya dorongan tersebut. Fa amma jinsuha wa qadruha, maksudnya maksiat, fa inna naqsal iman bil kaba'ir a'dham min naqsihi bisaghair. Paham tuh? Kurangnya iman disebabkan dosa besar lebih besar daripada kurangnya iman dengan dosa-dosa kecil. Wa naqsul iman bi qatlin nafsil muharram a'dham min naqsihi bi akhli malin muhtaram. Nah, tanpa diragukan lagi. Wa naqsahu bi maksiataini akthar min naqsihi min maksiatin bi maksiatin wahidah. Wa hakadha. Ya, lebih besar kurangnya iman seorang ketika dia nyolong motor dibandingkan ya dengan nyolong kayu bakar. Iya, jangan di ini lah. Kalau kayu bakar doang udah nggak dipakai gitu. Penjara nenek-nenek kesian itu ya. Ada tuh berita ya. Na'udzubillah. Wa amma tahawunu biha fa innal ma'siyah idza sadarat min qalbin mutahawinin mimman asah dha'ifal khawfi minhu. Ya. Adapun bermudah-mudahannya seorang dengan maksiat, maka maksiat tersebut, sesungguhnya maksiat tersebut ketika muncul dari hati seorang yang bermudah-mudahan dengan siapa yang dia maksiati, ya dhaifal qalbi minhu. Ya. Min dhaifil khaufi minhu, ya muncul maksiat tersebut disebabkan kurang takutnya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ana ulang ya. Tadi ana. Nah. Ini harus ada wawu ya. Barakallahu fikum. Idza sadarat min qalbin mutahawin biman asah dhaifil khafi minhu. Sesungguhnya maksiat ya, ketika muncul dari orang yang hatinya bermudah-mudahan kepada siapa yang dia maksiati, takutnya itu sangat lemah kepada siapa yang dia maksiati, kana naqsul iman biha a'dham min naqsihi idza sadarat min qalbin mu'abbin lillahi ta'ala. Maka kurangnya iman tersebut
dengan keadaan demikian lebih besar daripada kurangnya iman ketika muncul maksiat tersebut dari orang yang hatinya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Syadidul khaufin, dan orang yang takut banget dengan Allah Subhanahu wa taala. Lakin faratat minhul ma'siyah, tetapi terlanjur terjadi kemaksiatan dari dia. Nah, namanya manusia pasti bisa bermaksiat. Wa ma quwwatu da'i ilaiha, adapun kuatnya pacuan yang mengajak dia, mendorong dia untuk melakukan maksiat. Fa inal maksiyah idza sadarat mimman dhafat minhu dawa'iha, ketika muncul dari orang yang lemah ya dorongan-dorongannya, kana naqsul imani biha a'dham min naqsihi idza sadarat mimman qawiyat minhu dawa'iha, maka kurangnya iman itu lebih besar daripada apa? Daripada kurang ketika munculnya maksiat tersebut dari orang-orang yang apa? Kuat dorongan-dorongan untuk melakukan maksiat. Nah, walidzalika, oleh karenanya, kana istikbarul faqir wa zina syaikhi a'dham itsman min istikbaril ghani wa zina syab. Oleh karenanya, ya, sombongnya orang yang miskin dan berzinanya orang yang udah tua lebih besar dosanya dibandingkan sombongnya orang yang kaya dan berzinanya pemuda. Bukan berarti ini dosa yang kecil, besar juga, ikhwan. Sangat besar. Ya, tapi kalau orang udah miskin sombong, ya Allah, ya miris kita juga dengar ya, udah miskin sombong, ya ilah. Kayak lebih besar dosanya. Udah tua berzina, na'udzubillah min dzalik. Harusnya ketika semakin tua semakin takut kepada Allah, semakin tobat dan semakin kurang syahwatnya. Nah, sebagaimana dalam hadis, salah satu la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim, wa dzakara minhum, disebutkan di antara mereka al-Usyaimituz zani. Usyaimit ini adalah sudah tua, rambutnya udah ada ubannya tapi berzina. Wal a'ilil mustakbir, dan orang miskin yang sombong. Innalillah. Lakillati da'itil kal ma'siyati fi. Kenapa kok lebih besar? Kenapa apa namanya? Naam dikatakan besar karena sedikit sebenarnya dorongan dia untuk melakukan apa? Maksiat itu. Tapi dia malah melakukan. Nah. Paham tuh kaidah ya? Paham kaidahnya. Kemudian yang keempat, tarku ta'ah, dia meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inal iman yanqusu bihi wa naqsu bihi ala hasabi ta'aqqudi ta'ah. Iman akan kurang dengannya disebabkan dia apa? Meninggalkan ketaatan, dan ini sesuai bagaimana apa? Kuatnya ketaatan tersebut. Fa kullama kanat ta'ah aukat, setiap kali ketaatannya lebih ditaukidkan oleh Allah Azza wa Jalla, kana naqsul iman bitarki a'dham, maka meninggalkan apa namanya? Meninggalkan ketaatan tersebut itu akan lebih besar kurangnya iman seorang, atau kurangnya iman orang tersebut dengan meninggalkan maksiat itu, dengan meninggalkan ketaatan tersebut itu lebih besar. Paham? Nah, ulang ya. Setiap kali ketaatan lebih ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, paham? Maka kurangnya iman seorang disebabkan meninggalkan ketaatan tersebut lebih besar dibandingkan kalau ketaatan yang tidak lebih ditekankan oleh Allah. Dia meninggalkan sholat daripada meninggalkan puasa, lebih besar mana? Lebih besar meninggalkan sholat. Maka imannya lebih besar kurangnya daripada ketika meninggalkan sholat. Maka bisa hilang maka kalau meninggalkan apa? Sholat. Wa rubbama faqadal iman kullah katarki sholat. Mungkin bahkan terkadang iman itu apa? Hilang semuanya. Seperti orang meninggalkan sholat, kata Syekhul Islam. Karena Syekhul Islam ini berpendapat orang yang meninggalkan sholat kafir. Tsumma inna naqsal iman bitarki ta'ah alana. Kemudian kurangnya iman dengan apa namanya? Meninggalkan ketaatan itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, nau'un yu'aqabu alaihi, bagian yang seorang dihukum atasnya, wa huwa tarkul wajib bila udrin, meninggalkan kewajiban tanpa adanya udzur. Yang kedua,
naun la yu'aqabu alaihi wa huwa tarkul wajib li udhrin syar'iyyin aw hissiyyin wa tarkul mustahab, dan meninggalkan yang mustahab. Fal awal yang pertama katarkil mar'ati salat ayyamal haid, udzur syar'i. Paham antum? Wa tsani yang kedua katarkil salatid duha, wallahu a'lam. Nah, paham antum ya? Itu udzur syar'i atau dikatakan hissi biasanya. Nah, barakallahu fikum. Sebentar. Malah anak buka. Terakhir faslun fil istisna fil iman. Qala al istisna fil iman an yaqula ana mu'min insyaallah. Wa qad ikhtalafa an-nas fihi ala salasati aqwal. Manusia, na'am, di sini di dalam perkara ini berbeda pendapat, khilaf menjadi 3 pendapat. Yang pendapat yang benar cuma satu. Al-qaulul awal tahrimul istisna wa huwa qaulul murjiyah wal jahmiyah wa nahwihim. Wa ma khadhu hadzal qaul, referensi pendapat mereka, annal iman syai'un wahid. Iman itu satu perkara yang satu. Ya'lamuhul insan min nafsi, yang diketahui oleh manusia pada dirinya sendiri. Wa huwa tasdiqul ladzi fil qalbi, itu adalah pembenaran yang ada dalam hati. Fa idza sasna fihi kana dalilan ala syakki. Kalau dia istasna, ya, kecualikan di dalamnya dengan kata insyaallah, maka ini menunjukkan akan ada keraguan-raguan pada imannya dia yang ada di dalam hati. Walidzalika, oleh karenanya, kanu yusammauna alladzina yastasnuna fil iman syukkaka. Oleh karenanya mereka menyematkan orang-orang yang suka beristisna dalam masalah iman dengan syukkaka. Nah, itu. Yang tasdik ya udah dibenarkan, enggak boleh kata insyaallah, enggak boleh. Kata mereka apa? Demikian. Al-qaulu tsani, pendapat kedua, wujubul istisna wa hadzal qaul lahu maqadan. Wajibnya istisna, dan ini pendapat ini ada 2 ya referensi mereka, 2 sumber. Yang pertama, annal iman huwa ma matal insanu alai. Iman itu adalah ya apa yang manusia mati berada di atasnya. Apa yang manusia mati berada di atasnya. Fal insan innama yakunu mu'minan wa kafiran bihasabil wafat. Manusia, dia baru dikatakan mukmin atau kafir tergantung wafatnya dia bagaimana. Nanti di akhir hayatnya dia mukmin atau kafir. Paham? Itu tergantung itu. Dan sekarang kita nih, mukmin atau kafir, nanti ketentuan di akhir hayat. Wa hadza syai'un mustaqbalun ghairu ma'lum, dan ini perkara yang mustakbal, yang akan datang, yang tidak dapat diketahui. Fala yajuzul jazmu bihi, maka enggak boleh kita apa? Pastikan, enggak boleh kita katakan saya beriman. Ya, secara apa? Pasti, enggak boleh. Kenapa? Karena seorang akhir hayatnya belum tentu mukmin. Karena seorang dikatakan mukmin yang hakiki mukmin, kafir yang betul kafir, tergantung bagaimana nanti akhir hayat wafatnya dia. Paham antum? Ketika dia katakan dia katakan tidak bolehnya istisna, berarti telah melazimkan, memastikan bahwasanya dia beriman. Paham antum? Nah, ini. Barakallahu wa hadza ma'khadhu katsirin minal mutaakhirin minal kullabi wa ghairihim. Ini adalah sumber kebanyakan dari kalangan mutaakhirin, dari sekte kullabi dan selain daripada mereka. Li anna hadzal ma'khadh, karena sumber ini lam yu'lam an ahadan min salaf ala labi. Tidak pernah diketahui sedikit pun bahwasanya salaf itu memberikan alasan dengan alasan dan model demikian. Wa inna makanu yu'alliluna bil ma'khadhi tsani. Tetapi salaf ini biasanya mereka memberikan alasan dengan referensi yang kedua di bawah ini, wahwa, yaitu adalah anal iman al mutlaq yatadammanu fi'la jamil ma'mur. Yang kedua, iman mutlak. Nah, ini tentang wajib istisna, ikhwan ya, wajib istisna. Nah, ini pendapat atau sumber yang kedua. Iman yang mutlak, sekedar kita katakan iman, itu mengandung perbuatan seluruh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengandung segala meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya mukmin. Apa dikatakan iman? Iman itu adalah jami'ul ma'murat dan jami'ul manhiyat. Paham antum? Paham antum? Iman
Naam, itu adalah jami'ul ma'murat dan jami'ul manhiyat. Ini iman ini, iman. Wa hadza la yajzimu bil insan min nafsi. Dan yang demikian modelnya seorang manusia tidak boleh memastikan dengannya dari dirinya. Wah, saya adalah orang yang beriman. Tidak boleh insya Allah. Ya, saya adalah orang yang beriman. Maksudnya apa? Orang yang akan mengerjakan segala yang diperintahkan dan meninggalkan seluruh yang dilarang. Nggak boleh kayak gitu. Makanya di sini barakallahu fikum dalam perkara iman mutlak ini wajib kita istisna. Ini ucapan salaf. Paham tuh? Antum beriman nggak? Maksud iman apa? Iman mutlak tentang masalah ma'murat dan manhiyat. Insya Allah saya beriman. Insya Allah saya melakukan sholat. Insya Allah saya meninggalkan zina. Insya Allah saya. Tapi apa? Hah? Tidak memastikan. Tidak bisa kita memastikan. Makanya kita menggunakan insya Allah. Barakallahu fikum. Walau jazama, kalau seandainya dia pastikan laka qad zakka nafsa, maka dia sungguh telah mentazkiyah dirinya sendiri. Wa syahida laha bi annahu minal muttaqin al abrar, dan dia menyaksikan untuk dirinya sendiri bahwasanya dia termasuk orang yang bertakwa dan orang yang baik. Wa kana yanbaghi ala hada an yashhada li nafsihi bi annahu minal jannah wa hadhihi lawazimun munkar. Dan wa kana yanbaghi berarti apa? Seyogianya ala hada, di atas penjelasan ini kalau dipaksakan untuk istisna, ya, dia apa? mensaksikan untuk dirinya sendiri bahwasanya dia termasuk ahlul jannah, dan ini adalah kelaziman yang batil, yang mumtani, yang enggak boleh. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah ketika membahas al-imanul mutlak, sekedar iman tentang perkara ma'murat manhiyat, amal-amal lahiriah, barakallahu fikum, ma'murat manhiyat, ya, yang dilarang dan diharamkan Allah Azza wa Jalla, itu insya Allah kita wajib insya Allah. Nah, adapun kalau perkara yang ketiga ini kita jelaskan lagi, kita baca aja. Al-qaulu salis, pendapat ucapan yang ketiga, at-tafsil, dirinci. Fa in kana al-istisna shadiran an syakkin fi wujudi asl iman fa huwa muharram bal kufrun. Kalau umpamanya dia istisna mengucapkan insyaallah, itu munculnya dari keraguan-raguan dia pada adanya atau tidak adanya asas iman dia di dalam hati, maka ini haram, bahkan kekufuran. Paham tuh? Li'anna iman jazm, karena iman yang ada dalam hati, yang ada di dalam asas hati kita, itu adalah kepastian. Wa syakku yunafi, dan keraguan-raguan itu menafikan kepastian iman seorang. Paham tuh? Misalkan apa? Antum beriman gak sama Allah? Ya beriman lah, masa gak beriman? Beriman, wajib beriman. Paham tuh? Gak boleh istisna. Itu ketika dalam masalah keyakinan kita, asas iman kita. Tapi kalau dalam lahiriah, apakah kita terus istiqomah di atas iman, kemudian kita bisa mengamalkan kelaziman iman secara lahiriah, secara menyeluruh, insya Allah kita bisa. Usaha. Paham ya? Itu wajib, maka insya Allah kalau yang itu. Nah, wa in kana shadiran an khawfi tazkiyatin nafs wa syahadati laha li tahqiqil iman qawlan wa amalan wa i'tiqadan fa hadha wajib. Khaufan min hadha al-mahdhur. Kalau umpamanya, atau wa in kana shadiran an khawfi tazkiyatin nafs. Sebentar, aduh. Antuk nih. Ana ulang. Li'anal iman jazmun wa syakku yunafi al-iman. Karena iman adalah kepastian dan keraguan-raguan akan menafikan apa? Iman. Maka tidak boleh ya bagi dia istisna di dalam masalah usul iman. Asas iman ada dalam hati. Wa in kana shadiran an khawfi tazkiyati nafs, walaupun hal tersebut muncul dari orang yang takut akan mentazkiyah dirinya sendiri. Paham? Walaupun muncul kayak gitu, intinya yang namanya asas iman wajib kita apa? Yakini, enggak boleh kita insyaallah. Oh, nanti kalau saya enggak insyaallah, nanti saya tazkiyah diri saya lagi. Enggak boleh. Wajib. Paham tuh? Wa syahadatil bi tahqiqil iman qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Ya. Dan menyaksikan ya,
bersyahadah, menyaksikan laha terhadap dirinya dengan merealisasikan iman secara amalan, qaulan dan i'tiqadan, fa hadza wajib. Maka ini apa? Wajib. Wajib. Khaufan min hadzal mahdhur. Ya. Takut daripada apa? Karena takut dari apa yang apa? Jarang. Baik. Sepertinya ini salah terjemah. Di situ dicetakkan antum ada titik enggak? Wa in kana. Titik atau enggak ada wawunya itu? Antum dicetakkan antum enggak ada koma. Bukan titik. Baik, ana ulang ya. Ini kan dirinci ya. Fa in kana. Di sana wa in kana, harusnya titik lebih enak. Jadi di sini agak sedikit apa? Agak sedikit keliru tadi Anda sebutkan, dipikir apa? Di situ pakai walau. Karena ada waw di situ. Ini kan isi nafiyah berarti. Ulang dari awal supaya antum paham. Masalah yang ketiga ini kita rinci. Anda langsung terjemah aja ya. Kalau umpamanya istisna, mengucapkan insyaallah ana mu'min insyaallah, muncul dari keraguan-raguan ya dalam perkara ada asal iman atau tidak ada dalam hati kita, maka ini haram, bahkan ini kekufuran. Karena iman itu masalah kepastian dalam hati, i'tiqad yang pasti. Kalau ragu-ragu berarti menafikan iman. Ya saya ya insyaallah lah benar kayaknya insyaallah di Islam. Enggak boleh ya. Insyaallah kayaknya ya insyaallah lah ini Islam ini agama yang paling inilah insyaallah. Enggak boleh gitu. Harus yakin. Ya, harus yakin. Itu namanya asas. Wa in kana sadirat an khaufi tazkiyatin nafas. Nah, ini. Kalau misalkan istisna dalam masalah iman ini muncul dari takutnya dia dikhawatirkan mentazkiyah dirinya sendiri dan khawatir dia menyaksikan dirinya sendiri bisa merealisasikan iman secara menyeluruh qaulan, amalan dan i'tiqadan, fa hadza wajib. Maka ini wajib. Nah, wajib apa? Wajib istisna. Insyaallah. Seperti yang kedua tadi. Antum melihat qaulu tsani yang bagian kedua. Itu adalah penjelasan yang sekarang. Paham antum? Wajib antum katakan gitu. Khaufan min hadzal mahdhur, kita khawatir dari apa yang diperingatkan dan diwanti-wanti dari perkara ini. Apa yang diwanti-wanti yang diperingatkan? Ya takut tazkiyatun nafs. Mentazkiyah diri sendiri. Enggak boleh kita mentazkiyah diri sendiri, mensucikan diri kita. Oh iya, saya mukmin, ya saya sholat, saya zakat, saya belajar ilmu, saya akan istiqomah. Enggak boleh kayak gitu. Itu tazkiyah namanya. Ya fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian tazkiyah diri kalian. Oh iya, saya akan terus belajar. Oh iya, saya akan. Enggak boleh. Kalau munculnya kayak gitu, wajib istisna. Insyaallah saya terus belajar. Insyaallah saya berusaha beriman di atas Islam. Insyaallah itu enggak apa-apa. Dan itu bahkan wajib kalau kita takut apa? Takut mentazkiyah diri kita, takut kita menyaksikan diri kita adalah orang-orang yang betul-betul mentahqiqan ke depannya. Enggak boleh. Enggak boleh kita enggak istisna. Paham tuh? Wa in kana al-maqsud min al-istisna atabaruk bi dzikril al-masyiah aw bayani ta'til wa anna ma qama bi qalbihi min iman bi masyiatillah fa hadza jaiz. Kalau misalkan yang dimaksudkan dengan istisna-nya dia, ucapan insyaallah dia atabaruk ya, mencari keberkahan dengan menyebutkan masyiah Allah ya atas izin Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan ta'lil, menjelaskan sebab dia melakukan perbuatan, menjelaskan sebab dia beriman kepada Allah, menjelaskan dia sholatnya kenapa, menjelaskan bahwasanya ini sholat karena Allah, menjelaskan bahwasanya apa? Ya, sebab saya belajar semangat karena Allah. Wa anna maqama biqalbi minal iman bimasyiatillah, dan apa yang tegak kokoh di dalam hati dia itu dari perkara iman atas dasar kehendak dari Allah Azza wa Jalla, maka ini tidak masalah. Maka ini tidak masalah. Insyaallah ya, atas kehendak Allah, ya, atas pertolongan Allah, atas bantuan dari Allah, insyaallah kita akan terus beriman, hati kita akan terus itu tidak masalah. Teman-teman ya. Jadi ada beberapa perkara yang kita boleh istisna, ada beberapa perkara yang wajib kita istisna. Ada yang wajib meninggalkan istisna.
Ini rincian. والتعليق بالمشيئة على هذا الوجه أعني بيان التعتيل, mengkaitkan suatu perkara dengan kehendak Allah Azza wa Jalla di atas bentuk ini, bentuk ta'til ya. Ta'lil ini maksudnya menjelaskan bagaimana alasan kita kenapa demikian, sebab adanya kita ini ibadah insyaallah ya karena Allah Azza wa Jalla. Ya, kenapa kita ini? Karena Allah Azza wa Jalla. Apakah kita akan beriman kepada? Insyaallah kita beriman. Ini ta'til yang model ta'lil yang model demikian, masyiah, na'am, la yunafi tahaqquqal mu'allaq, tidak meniadakan terwujudnya suatu perkara yang ada. Ya, tidak menafikan, meniadakan tahaqquq terwujudnya al-mu'allaq, suatu perkara yang dikaitkan tersebut. Misalkan kita mau sholat, kita pasti sholat insya Allah. Itu insya Allah sholat, bukan berarti apa? Ya bukan berarti kita akan menafikan terrealisasikan suatu perkara yang kita kaitkan tentang sholat itu misalkan. Fa'innahu qad warada ta'liq ala hadzal wajhi fil umuril muhaqqaqah, karena memang telah datang mengkaitkan suatu perkara dengan masyiah Allah di atas bentuk ini, bayan ta'til, pada perkara-perkara yang pasti, yang muhaqqaqah, yang terrealisasikan pasti. Nah, qauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, la tadkhulunna al-masjidal harama insyaallah aminina muhalliqin ru'usakum wa muqassirina la takhafun, kalian betul-betul akan masuk ke dalam Masjidil Haram, betul-betul akan masuk insyaallah, atas kehendak Allah. Kita kaitkan ya perkara tersebut dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, insyaallah atas izin Allah ya. Dan ini udah pasti, perkara yang pasti. Tapi nah, boleh kita mengucapkan insya Allah juga, dan itu enggak menafikan. Dalam keadaan aman, muhalliqin, ya, tahliq ini adalah digundulkan, ru'usakum, ya, kepala kalian, wa muqassirin, ada yang diqassar, dipotong sedikit, la takhafun, dalam keadaan kalian tidak takut. Dan seperti ini juga pernah dilakukan bahkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau dan ya para kaum muslimun pada saat itu lagi perang bersama musuh mereka, Tartar. Nah, di mana kata Syekhul Islam, kita akan memenangkan peperangan ini dan mengalahkan mereka. Kemudian ada yang meminta seorang kepada Syekhul Islam untuk mengucapkan insya Allah. Apa kata beliau? Insya Allah tahqiqan la ta'liqa, insya Allah dengan keyakinan yang pasti, bukan hanya sekedar ta'liq, bukan hanya sekedar menggantungkan perkara ini kepada Allah Azza wa Jalla, bukan cuma sekedar mengkaitkan. Tidak masalah ya, kita yakin mau sholat bentar lagi, kita insya Allah, itu tidak bertentangan sama sekali. Nah, wa bihadza urifa annahu la yasihhu itlaqul hukmi 'ala al-istisna, maka dengan penjelasan ini kita tahu bahwasanya tidak sah kita memutlakkan hukum istisna begitu saja. Enggak boleh dikatakan wajib istisna secara mutlak, enggak boleh dikatakan enggak boleh istisna secara mutlak. Nanti karena akan terjatuh dalam kesesatan dari dua sekte yang ada. Antara ya orang-orang Murji'ah dan antara orang-orang Al-Karramiyah. Ya, antara Murji'ah dan Karramiyah, Kullabiyah. Naam. Barakallahu fikum. Bal labudda min at-tafsili sabiq, tetapi wajib kita rinci dengan perincian yang sebelumnya. Ini agak sedikit diulang rekamannya, ditambahin karena kemarin agak sedikit rekamannya qadarullah ya, ada ya sedikit gangguan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tamma bihamdillah.